Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menggenggam seluruh rezeki, baik yang sudah sampai maupun yang masih disimpan di waktu yang tepat. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan soal banyaknya simpanan, melainkan lapangnya hati dalam menerima. Muqaddimah ini singkat saja, karena yang panjang biarlah renungan, sebab video ini bukan hendak mengajari, hanya mengajak duduk sebentar, menengok ke dalam hati, dan kita mulai dari yang paling sederhana, tapi paling sering dilupakan. Bab 1, hati yang mudah bersyukur. Bersyukur itu bukan kalimat, ia adalah keadaan. Banyak orang mengucap Alhamdulillah, tapi hatinya masih ribut, masih merasa kurang, masih membandingkan, masih menunda rasa cukup. Sampai dunia benar-benar menuruti maunya, padahal hati yang mudah bersyukur tidak menunggu semuanya sempurna untuk merasa tenang. Ia tahu, rezeki bukan cuma apa yang datang ke tangan, tapi apa yang membuat dada terasa ringan. Orang yang bersyukur tidak selalu hidup dalam kelimpahan, tapi hidupnya jarang terasa sempit, karena ia tidak meletakkan kebahagiaan pada syarat-syarat yang panjang. Ia bersyukur saat diberi, dan tetap bersyukur saat ditahan, bukan karena tidak ingin lebih, tapi karena tahu yang belum datang. Bukan berarti ditolak, bisa jadi sedang dirapikan jalannya. Hati seperti ini aneh tapi nyata. Rezeki betah di situ. Karena rezeki itu seperti tamu. Ia suka rumah yang ramah. Bukan rumah yang isinya keluhan. Bukan rumah yang penghuninya sibuk mengeluh tentang apa yang belum ada. Hati yang mudah bersyukur tidak sibuk menghitung kekurangan. Ia sibuk menjaga amanah dari yang sudah diterima. Ia tidak berkata, "Kalau aku punya ini, baru aku bersyukur," tapi berkata, "Aku bersyukur, maka aku siap menerima." Perbedaan dua kalimat ini terlihat sepele, tapi dampaknya sejauh langit dan bumi, karena rasa cukup adalah pintu pertama rezeki yang tenang. Banyak orang tidak kekurangan rezeki, mereka hanya kekurangan rasa cukup. Akibatnya, sebanyak apapun yang datang, selalu terasa kurang satu. Hati yang bersyukur tidak menjadikan dunia sebagai hakim, tapi sebagai titipan. Ia bekerja, ia berusaha, tapi hatinya tidak menggantung pada hasil semata. Kalau berhasil, ia rendah. Kalau gagal, ia tetap utuh. Dan disitulah magnet itu bekerja, bukan magnet uang semata, tapi magnet ketenangan yang pelan-pelan menarik peluang, menarik pertolongan, menarik jalan-jalan rezeki yang tidak disangka, karena Allah berjanji, bukan dengan nada ancaman, tapi dengan kelembutan. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Tambahan itu kadang berbentuk harta, kadang berbentuk kesehatan, kadang berbentuk orang-orang baik yang hadir tepat waktu, dan semua itu lebih mudah datang ke hati yang sudah siap menerimanya. Hati yang mudah bersyukur tidak berisik di langit, tapi harum, dan keharuman itu anehnya sering menjadi penunjuk jalan rezeki. Bab 2, hati yang tidak iri pada jalan orang lain. Iri itu letih, ia menguras tenaga tanpa hasil, membakar dada tanpa menerangi jalan. Hati yang menjadi magnet rezeki biasanya tidak punya banyak waktu untuk mengurusi keberhasilan orang lain, bukan karena tidak peduli, tapi karena ia sibuk menjaga arah langkahnya sendiri. Ia sadar satu hal sederhana, rezeki itu tidak salah alamat. Apa yang melewati orang lain bukan berarti jatah kita dicuri. Hati yang tidak iri memahami bahwa setiap orang punya jam, punya jalur, punya pintu yang berbeda. Ada yang rezekinya pagi, ada yang sore, ada yang datang lewat usaha keras, ada yang lewat kesabaran panjang, dan semuanya sah
Orang yang iri sering lelah sebelum sampai, karena ia berjalan sambil menoleh, melangkah sambil membandingkan, dan berharap hidupnya sama persis dengan hidup orang lain. Padahal, kesamaan belum tentu kecocokan. Hati yang bersih dari iri tidak merasa terancam oleh keberhasilan siapapun. Ia bisa tersenyum melihat orang lain naik tanpa merasa dirinya turun. Justru anehnya, hati seperti ini sering ikut terangkat karena iri itu penghalang halus tidak terlihat, tapi terasa. Ia membuat doa berat naik, membuat rezeki enggan mendekat, karena rezeki tidak suka hati yang sibuk merasa kekurangan di tengah kelimpahan orang lain. Hati yang tidak iri tidak berarti pasrah tanpa ambisi. Ia tetap ingin maju, tetap ingin cukup, tetap ingin berkembang. Bedanya, ia tidak mengukur dirinya dengan garis hidup orang lain. Ia mengukur dirinya dengan kemarin. Hari ini lebih sabar dari kemarin, itu sudah rezeki. Hari ini lebih jujur dari kemarin, itu sudah untung. Hari ini lebih tenang dari kemarin, itu sudah naik kelas. Orang seperti ini tidak sibuk bertanya, kenapa dia bisa, aku belum. Ia lebih sering bertanya, apa yang bisa aku benahi di dalam diri? Dan pertanyaan itu lebih cepat dijawab langit. Iri sering lahir, bukan karena kekurangan, tapi karena kurangnya kepercayaan bahwa Allah adil dalam membagi hati yang tenang. Percaya satu hal, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan meleset, tidak akan tertukar, dan tidak akan datang di waktu yang salah. Karena itu, ia tidak cemburu pada rezeki orang lain. Ia justru belajar dari prosesnya, tanpa meniru jalurnya mentah-mentah. Ia tahu meniru jalan orang lain tanpa kesiapan hati sering berujung lelah. Rezeki yang datang terlalu cepat ke hati yang belum siap sering tidak bertahan lama. Maka ia memilih bersih, bersih dari dengki, bersih dari rasa tersaingi, bersih dari pikiran bahwa hidup ini lomba. Dan saat hati bersih, jalan sering terbuka. Kadang bukan berupa uang, tapi berupa peluang. Kadang bukan berupa harta, tapi berupa pertemuan. Semua itu lebih mudah datang ke hati yang tidak sibuk merasa tertinggal. Karena rezeki tidak suka dikejar dengan iri, ia lebih suka disambut dengan kesiapan. Dan kesiapan itu lahir dari hati yang tahu caranya fokus tanpa membandingkan. Bab 3. Hati yang tenang saat rezeki terasa terlambat. Tidak semua penundaan adalah penolakan. Ada yang ditahan bukan karena tidak pantas, tapi karena belum waktunya. Hati yang menjadi magnet rezeki biasanya punya satu kebiasaan langka. Ia tidak panik saat rezeki terasa lambat. Ia gelisah, mungkin. Ia lelah, bisa jadi. Tapi ia tidak rusak, karena ia tahu kepanikan hanya membuat hati bising, dan rezeki tidak suka datang ke rumah yang ribut oleh prasangka. Orang yang hatinya tenang saat rezeki belum tampak bukan berarti tidak butuh. Justru sering kali mereka sedang sangat membutuhkan. Bedanya, mereka tidak memaksa langit turun sesuai jadwalnya sendiri. Mereka paham rezeki itu seperti matahari, datang setiap hari, tapi tidak pernah tergesa. Kalau pagi belum terang bukan berarti hari dibatalkan. Hati yang tenang tidak mengartikan keterlambatan sebagai hukuman. Ia lebih memilih membaca ulang. Mungkin sedang dilatih, mungkin sedang disiapkan wadahnya, mungkin sedang dibersihkan jalannya, karena rezeki besar jarang datang ke hati yang mudah pecah oleh gelisah. Ketenangan bukan hasil dari banyaknya harta, justru sering menjadi sebabnya. Orang yang tenang tidak membuang energinya untuk mengeluh ke sana-sini. Ia menyimpan tenaganya untuk tetap jujur, tetap berusaha, tetap berdoa, meski hasil belum terlihat. Dan disitulah magnet itu bekerja.
Rezeki tertarik pada hati yang stabil, yang tidak berubah sikap, hanya karena keadaan belum berubah. Hati seperti ini tidak berkata, "Kalau aku punya uang, aku akan tenang." Tapi berkata, "Aku tenang dulu, supaya siap memegang uang." Perbedaan ini halus, tapi dampaknya besar. Banyak orang diuji bukan dengan kekurangan, tapi dengan ketidaksiapan. Menghadapi kelimpahan, maka rezeki ditahan sebentar, bukan untuk menyiksa, tapi untuk menguatkan fondasi. Hati yang tenang tidak menuntut jawaban cepat. Ia memberi ruang pada misteri tanpa kehilangan adab. Ia tetap salat, tetap bersedekah walau kecil, tetap menjaga lisan. Meski hati sedang diuji, karena ia sadar rezeki itu sensitif. Ia datang pada mereka yang tetap rapi, meski sedang kosong. Ketenangan juga membuat seseorang lebih peka membaca peluang. Orang yang panik sering buta oleh kecemasan. Orang yang tenang bisa melihat celah di tengah sempit. Banyak jalan rezeki terlewat bukan karena tertutup, tapi karena mata terlalu sibuk menangis. Hati yang tenang mengizinkan air mata turun, tapi tidak membiarkannya menenggelamkan harapan. Ia menangis seperlunya, lalu bangkit secukupnya, dan anehnya, rezeki sering datang saat seseorang sudah berhenti menghitung hari dengan cemas. Bukan karena menyerah, tapi karena percaya bahwa yang dititipkan padanya nanti akan datang bersama kemampuan untuk menjaganya. Percaya bahwa Allah tidak pernah telat, kita saja yang sering terlalu cepat ingin sampai. Hati yang tenang menjadi magnet karena ia memberi sinyal ke langit, "Aku siap, kapanpun engkau anggap tepat." Dan langit suka hati yang tidak memaksa, tapi setia. Bab 4. Hati yang ringan membantu meski kecil. Tidak semua yang besar terlihat megah, dan tidak semua yang bernilai berisik saat dilakukan. Hati yang menjadi magnet rezeki seringkali ditandai bukan dari seberapa banyak ia memberi, tetapi seberapa ringan ia membantu. Ia tidak menunggu kaya untuk berguna, tidak menunggu lapang untuk berbagi. Karena ia tahu menunda kebaikan dengan alasan belum cukup, sering membuat seseorang tak pernah benar-benar siap. Hati yang ringan membantu, tidak sibuk menghitung untung rugi. Dalam setiap gerak, ia memberi bukan karena ingin dilihat, tapi karena tidak nyaman jika berpaling dari kebutuhan orang lain. Bantuan itu kadang hanya senyum, kadang hanya mendengar tanpa menyela, kadang hanya mendoakan diam-diam tanpa pernah memberitahu. Kecil di mata manusia, besar di catatan langit. Orang seperti ini anehnya jarang kekurangan, bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena masalahnya jarang datang sendirian. Selalu ada jalan keluar yang ikut menyusul. Rezeki suka bergerak, dan ia paling lancar mengalir lewat tangan yang tidak kaku oleh perhitungan. Hati yang ringan membantu, tidak takut kehabisan. Ia percaya yang memberi ruang tidak akan disempitkan. Ia tidak berkata, "Nanti kalau aku sudah lebih." Ia berkata, "Ini yang aku bisa sekarang." Dan kalimat kedua lebih cepat dijawab oleh langit, karena kebaikan yang ditunda-tunda sering berubah menjadi niat kosong, sedangkan kebaikan kecil yang langsung dikerjakan menjadi pintu besar. Orang yang membantu dengan hati tidak selalu sadar bahwa ia sedang menanam. Ia hanya merasa, "Kalau aku bisa meringankan, kenapa tidak?" Dan benih itu tumbuh di waktu yang tidak ia duga. Kadang balasannya bukan uang, tapi orang yang menolongnya saat ia terdesak. Kadang bukan kemudahan, tapi kekuatan batin untuk bertahan. Hati yang ringan membantu, tidak menuntut ucapan terima kasih, karena ia tidak menjadikan manusia
sebagai tempat berharap. Ia tahu, yang mencatat bukan yang menerima, tapi yang Maha Melihat. Dan keyakinan itu membuat hatinya tenang. Rezeki sering datang melalui jalur yang sama. Dengan kebaikan, ia berputar, ia berkeliling, dan ia kembali. Bukan selalu dalam bentuk yang sama. Banyak orang menutup pintu rezeki tanpa sadar, bukan karena pelit, tetapi karena terlalu sibuk menjaga miliknya sendiri. Hati yang ringan membantu, tidak hidup dalam ketakutan akan kekurangan. Ia hidup dalam kepercayaan bahwa dunia ini luas dan Allah Maha Cukup. Kepercayaan itulah yang membuat rezeki Dot merasa aman mendekat. Karena rezeki Dot tidak suka hati yang curiga pada masa depan. Ia lebih suka hati yang yakin bahwa berbagi tidak pernah benar-benar mengurangi. Dan dari hati seperti itulah, jalan-jalan tak terduga sering terbuka. Bab 5. Hati yang tidak betah mengeluh. Mengeluh itu manusiawi, menetap di dalamnya. Itu yang melelahkan, hati yang menjadi magnet rezeki. Biasanya tidak betah, tinggal lama di keluhan. Ia mampir sebentar, lalu pergi, karena ia sadar keluhan yang berlebihan tidak menyelesaikan apa-apa selain menambah berat beban. Yang sudah ada, orang seperti ini bukan tidak pernah mengeluh, ia hanya tahu kapan berhenti. Ia tahu keluhan yang terlalu sering pelan-pelan mengubah cara pandang, membuat hati merasa selalu kurang, meski sebenarnya cukup. Dan rezeki tidak suka singgah di hati yang sibuk meratap tentang apa yang belum terjadi. Hati yang tidak betah mengeluh lebih cepat kembali ke usaha. Ia bertanya, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Bukan, kenapa ini menimpaku? Pertanyaan pertama membuka jalan. Pertanyaan kedua sering menutup pintu. Orang yang betah mengeluh sering merasa hidupnya paling berat. Padahal yang berat itu bukan hidupnya, tapi pikiran yang terus memeluk keluhan. Hati yang kuat tidak menolak rasa sakit, ia hanya tidak membiarkannya menguasai seluruh ruang. Ia memberi ruang untuk sedih, tapi tidak menyerahkan kendali. Karena terlalu banyak keluhan membuat hati lupa bagaimana rasanya berharap, dan harapan adalah bahasa yang dipahami rezeki. Hati yang tidak betah mengeluh lebih mudah melihat celah kebaikan di tengah keadaan yang sulit, bukan karena ia naif, tapi karena ia jujur. Pada kenyataan, ia tidak memoles penderitaan, tapi juga tidak membesarkannya. Ia tahu setiap keluhan yang dipelihara akan menuntut perhatian, dan perhatian itu mahal. Lebih baik energi itu dipakai untuk bertahan, untuk belajar, untuk tetap rapi, meski keadaan berantakan. Orang seperti ini tidak mengumbar kesusahan. Ke semua telinga, ia memilih bercerita kepada yang tepat dan berdoa kepada yang Maha Mendengar. Karena tidak semua orang perlu tahu luka kita, dan tidak semua luka perlu diumumkan. Rezeki lebih mudah mendekat ke hati yang tenang daripada hati yang gaduh oleh keluhan sendiri. Bukan berarti diam itu solusi, tapi bijak memilih apa yang dibesarkan. Hati yang tidak betah mengeluh menyimpan satu keyakinan: setiap kesulitan pasti membawa satu kemampuan baru. Dan kemampuan itu sering menjadi pintu rezeki berikutnya. Banyak orang tidak kekurangan peluang. Mereka hanya terlalu lelah karena terus mengeluh. Saat keluhan dikurangi, energi kembali. Saat energi kembali, langkah jadi ringan. Dan langkah yang ringan lebih jauh sampainya. Hati seperti ini pelan-pelan menjadi magnet, bukan karena hidupnya sempurna,
tapi karena ia tidak menyerah pada kebisingan batin. Dan di tengah ketenangan itulah, rezeki sering menemukan jalannya. Bab 6. Hati yang berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon itu bukan menutup mata, ia justru cara lain untuk melihat dengan lebih jernih. Hati yang menjadi magnet rezeki biasanya tidak cepat menuduh langit. Saat rencana gagal, saat doa belum terjawab, ia tidak buru-buru berkata, "Allah tidak adil." Ia berhenti sebentar, menarik napas, lalu berkata dalam diam, "Mungkin aku belum paham." Husnudzon bukan berarti semua terasa mudah. Ia hanya membuat hati tidak retak saat diuji. Orang yang berhusnudzon percaya bahwa setiap kejadian memiliki maksud, meski maksud itu belum terlihat sekarang. Ia tidak menganggap cobaan sebagai tanda dibenci, justru sering merasa, kalau aku diuji, berarti aku sedang diajak naik. Keyakinan ini bukan lahir dari kemewahan, tapi dari pengalaman jatuh yang berkali-kali diselamatkan. Hati yang berhusnudzon tidak menolak rasa kecewa. Ia hanya tidak mengizinkannya berubah menjadi putus asa. Karena putus asa adalah dinding tinggi yang menghalangi rezeki masuk. Orang yang berbaik sangka tetap melangkah meski jalan berliku. Ia tidak tahu ujungnya di mana, tapi ia tahu siapa yang menggenggamnya, dan pengetahuan itu cukup untuk membuatnya tenang. Husnudzon juga membuat hati lebih lembut terhadap sesama. Ia tidak mudah menyalahkan, tidak cepat marah, karena ia paham setiap orang sedang berjuang dengan versinya masing-masing. Hati yang lembut lebih mudah ditempati rezeki, karena rezeki tidak suka singgah di hati yang kasar. Oleh prasangka buruk, banyak orang kehilangan rezeki, bukan karena kurang usaha, tapi karena terlalu cepat berprasangka negatif kepada Tuhan, kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Hati yang berhusnudzon tidak berkata, "Aku selalu sial." Ia berkata, "Mungkin aku sedang diarahkan." Kalimat ini terdengar sederhana, tapi ia menyelamatkan banyak jiwa. Dari tenggelam dalam keputusasaan, rezeki sering datang bersamaan dengan pemahaman. Saat hati mulai paham bahwa tidak semua yang tertunda itu buruk, dan tidak semua yang cepat itu berkah, husnudzon membuat seseorang siap menerima apapun bentuk rezekinya, karena ia tidak memaksa Tuhan menjadi seperti bayangannya sendiri. Ia percaya Allah Maha Tahu kapasitas hambanya. Maka saat diberi sedikit, ia tidak meremehkan. Saat diberi banyak, ia tidak sombong. Keseimbangan ini membuat rezeki tidak takut mendekat, karena rezeki tidak hanya ingin datang, ia ingin bertahan. Dan hati yang berhusnudzon adalah tempat tinggal yang aman. Bab 7. Hati yang lapang memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Dendam itu berat, ia tidak terlihat, tapi paling melelahkan hati yang menjadi magnet rezeki. Biasanya tidak suka menyimpan beban yang tidak perlu, bukan karena ia selalu benar, tapi karena ia ingin hidupnya ringan. Memaafkan bukan berarti lupa, bukan juga berarti membenarkan luka. Ia hanya keputusan sunyi untuk tidak terus-terusan membawa racun di dalam dada. Orang yang menyimpan dendam sering merasa hidupnya sempit, padahal yang sempit bukan takdirnya, melainkan ruang di hatinya yang penuh sesak oleh amarah lama. Hati yang lapang memaafkan tidak menunggu orang lain berubah untuk merasa tenang. Ia memilih tenang dulu, meski orang lain belum minta maaf, karena ia sadar kedamaian batin tidak seharusnya disandera
oleh sikap orang lain. Rezeki tidak suka hati yang penuh. Bukan penuh oleh cinta, tapi penuh oleh luka yang terus dipeluk. Hati yang memaafkan, memberi ruang kosong, dan ruang kosong itu yang sering diisi oleh keberkahan. Banyak orang heran, kenapa hidupnya terasa macet, padahal ia sedang menggenggam des kemarahan bertahun-tahun yang seharusnya sudah dilepaskan. Memaafkan memang tidak mudah, kadang terasa tidak adil, tapi menyimpan dendam jauh lebih tidak adil, karena kita menghukum diri sendiri atas kesalahan orang lain. Hati yang lapang tidak menghapus pelajaran, ia hanya melepaskan emosi yang tidak lagi berguna. Ia belajar, lalu melangkah, dan langkah yang ringan. Lebih jauh sampainya, orang yang memaafkan tidak selalu terlihat menang, tapi ia jarang kalah dari dirinya sendiri. Rezeki sering datang kepada mereka yang berdamai dengan masa lalu, karena masa lalu yang belum selesai sering menarik seseorang mundur saat seharusnya maju. Hati yang bebas dari dendam lebih fokus pada hari ini. Ia tidak lagi sibuk membuka luka lama, ia sibuk menata kemungkinan baru. Dan disitulah rezeki punya ruang untuk tumbuh. Bukan hanya rezeki materi, tapi rezeki pertemuan, rezeki ketenangan, rezeki keputusan yang tepat di waktu genting. Karena hati yang lapang adalah wadah yang kuat. Ia tidak mudah bocor oleh emosi sesaat, dan rezeki, sekali lagi, tidak suka jatuh ke wadah yang rapuh. Maka saat seseorang belajar memaafkan, sebenarnya ia sedang membersihkan tempat tinggal rezeki. Tanpa suara, tanpa pengumuman, tanpa perlu pengakuan, hanya satu tujuan, hidup yang lebih ringan dan hati yang lebih siap. Kalau kita perhatikan dengan jujur, 7 hal yang sudah dibahas tadi bukanlah amalan langit yang rumit, tidak perlu ilmu tinggi, tidak perlu kemampuan istimewa, semuanya berakar pada satu tempat yang sama, hati. Hati yang bersyukur, tidak iri, tenang saat diuji, ringan membantu, tidak betah mengeluh, berhusnuzon kepada Allah, dan lapang memaafkan. Itulah hati yang siap. Siap bukan berarti sempurna. Siap berarti tidak menolak apapun yang Allah titipkan, baik berupa nikmat maupun pelajaran. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Kadang ia hadir sebagai uang, kadang sebagai kesehatan, kadang sebagai orang-orang baik yang datang di saat genting, dan kadang ia hadir sebagai ketenangan yang membuat hidup terasa cukup, meski dunia belum sepenuhnya menurut. Hati yang bersih bukan magnet karena ia memanggil rezeki, melainkan karena ia tidak mengusirnya. Rezeki sering lewat, tapi tidak semua hati memberinya tempat singgah. Video ini bukan untuk membuat kita merasa sudah sampai, justru sebaliknya, untuk mengingatkan bahwa perjalanan hati perlu dirawat setiap hari, sedikit demi sedikit, pelan tapi jujur, karena memperbaiki hati bukan pekerjaan sekali. Jadi, ia proses seumur hidup. Dan saat hati terus dibersihkan, rezeki akan datang sesuai ukuran kesiapan, bukan sesuai keinginan semata, tapi sesuai kemampuan kita menjaganya. Akhirnya kita sampai di penghujung video. Marilah kita rapikan hati, luruskan niat agar kita tidak salah langkah. Mari kita akhiri video ini dengan doa penutup. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kami. Jika hati kami sempit, lapangkanlah. Jika hati kami berat, ringankanlah. Jika hati kami gelap oleh iri, bersihkanlah. Ya Allah, ajarkan kami bersyukur tanpa menunggu berlebih. Ajarkan kami sabar tanpa kehilangan harap. Ajarkan kami ikhlas tanpa merasa dirugikan. Jadikan hati kami
tempat yang Engkau ridai untuk menitipkan rezeki, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang menenangkan. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang Kau beri, dan buat kami ridha dengan cara-Mu mengatur hidup kami. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.